Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian. Kembali bertemu dengan saya dengan pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang akan kita pelajari adalah pengertian dan fungsi ideologi. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pancasila ideologi terbuka. Dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita mulai. Pengertian dan fungsi ideologi. Secara umum, pengertian ideologi adalah sekumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu ideo, yang artinya ide, cita-cita, melihat, atau memandang. Logie, yang artinya logika atau rasio. Sehingga arti ideologi dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Secara umum, fungsi ideologi adalah menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial, menjadi paduan bagi individu dalam menentukan identitas dirinya, memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Dalam arti khusus, fungsi ideologi adalah sebagai berikut. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Menurut Kailan, ciri ideologi tertutup adalah sebagai berikut. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Merupakan cita-cita satu kelompok saja yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Menurut Kailan juga, ciri ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Pancasila ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai makna jika setiap sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat berkembang seiring dinamika kehidupan bangsa Indonesia serta perubahan zaman yang semakin kreatif. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Pancasila mempunyai pandangan hidup, tujuan, dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila memiliki tekad dalam mengembangkan kreativitas dan bersifat dinamis untuk mencapai tujuan nasional. Adanya pengalaman sejarah bangsa Indonesia terjadi atas dasar keinginan bangsa atau masyarakat Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang. Isinya tidak operasional. Dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Menghargai pluralitas sehingga diterima oleh semua masyarakat yang berlatar belakang dan budaya yang berbeda.
Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai yang menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berubah. Nilai instrumen adalah nilai-nilai dari nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis ke bentuk Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, dan peraturan perundangan lain. Nilai praktis adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praktik bisa bersifat seperti menghormati, kerjasama, dan kerukunan. Hal ini dapat dioperasionalkan ke bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku seseorang. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki satu dimensi realitas, yaitu mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasi nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. 2. Dimensi idealisme, yaitu idealisme yang ada dalam ideologi mampu menggugah harapan para pendukungnya. Yang ketiga, dimensi pendukung, yaitu mencerminkan atau menggambarkan kemampuan suatu ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Pahami. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya dalam grup kelompok WhatsApp. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.